Oke, baik. Kami bertiga ini berasal dari UNESA, lebih tepatnya Universitas Negeri Surabaya, Mas ya. Benar, Tepatnya. dari Oke. Universitas Negeri Surabaya. Lebih tepatnya dari jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kami berada di sini sudah dari 1 Agustus. Kami di sini itu mengadakan kegiatan PLP, Pak. Pengenalan lingkungan persekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arjulan di rumah. Jumpa lagi di acara kita, acara yang inovatif, menarik, unik, tapi sekaligus mendidik di Arjulan Today. Nah, hari ini teman-teman, sahabat Arjulan di rumah, kita sudah kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Sudah sangat, pakai sangat istimewa lagi. Nah, kita sapa mereka yuk satu persatu. Mulai dari sebelah kanan saya, mungkin bisa diperkenalkan, Mbak. Diperkenalkan namanya mungkin, mulai dari sebelah kanan. Oke, silakan. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Puspitani Nurilahi. Kalau di sekolah biasanya dipanggil Bu Arum. Ibu Arum. Sekarang yang tengah, yang paling ganteng, yang ya 11-12 lah kalau sama saya. Silakan, Mas. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Gandar Saputra. Kalau di sekolah sini biasanya saya dipanggil Pak David. Pak David. Terakhir, mbaknya yang paling terakhir. Hai Arjulan Lovers. Perkenalkan, nama saya Jauharotila. Biasa dipanggil Bu Jauhar. Oke, jadi teman-teman sahabat Arjulan di rumah, ada Bu Arum, ada Pak David, dan yang terakhir adalah ada Bu Jauhar. Nah, mereka dari mana sih? Itu pertanyaannya, Mas. Mungkin mbaknya, mungkin masnya, ada yang bisa jawab dari mana? Terus tujuannya, kayaknya sih sudah 3 bulan di sini. Cuma mungkin ada beberapa dari sahabat Arjulan yang pengen tahu. Silakan, Mas, mungkin diterangkan biar teman-teman di rumah juga tahu tentang tujuannya apa, dari mana dan sebagainya mungkin. Oke, baik. Kami bertiga ini berasal dari UNESA, lebih tepatnya Universitas Negeri Surabaya, Mas ya. Benar, Tepatnya. dari Oke. Universitas Negeri Surabaya. Lebih tepatnya dari jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kami berada di sini sudah dari 1 Agustus. September, Oktober, November, hampir 4 bulan. Hampir 4 Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan di sini. Nah, kami di sini itu mengadakan kegiatan PLP, Pak. Apa itu PLP? Pengenalan lingkungan persekolahan. Dicatat, ada namanya PLP. PLP itu perkenalan lingkungan persekolahan. Itu berarti mengenalkan lingkungan sekolah kepada calon-calon guru masa depan. Jadi sahabat Arjulan di rumah, beliau-beliau ini, Mbak sama Masnya bertiga ini adalah calon-calon guru masa depan. Jadi gantinya Pak Fuad, gantinya guru-guru yang lain. Nah, ini beliau bertiga ini kesini dalam rangka untuk mengenalkan atau berkenalan dengan kalian, berkenalan dengan atmosfer lingkungan sekolah seperti itu, Mas ya. Jadi tuh selama sudah hampir 4 bulan. Terakhir kami pelaksanaan PLP itu tanggal 11 November. Tanggal 11 November hari kemarin itu ya. Oke, sebenarnya memang seharusnya podcast ini jauh hari atau sudah kita laksanakan sejak di awal-awal beliau datang, tapi karena 1 dan 2 hal. Karena waktu itu saya ingat deh, waktu itu ketika jenengan-jenengan semua datang, itu pas atau bertepatan dengan sebelumnya Muharram. 17-an itu kegiatan. Sebelum 17-an. Tahun baru Hijriah. Anak yang masuk itu. Anak kelas 1 baru. Tahun baru. PPDB, bener, tahun ajaran baru. Sehingga mungkin kita fokusnya di situ, sehingga lupa memperkenalkan mbaknya sama masnya. Tapi tidak apa-apa, lebih baik kenal daripada tidak sama sekali. Tujuannya sudah ngerti bahwa ini istilahnya mbak sama masnya ini ingin berkenalan dengan kalian semua, ingin mengenal lingkungan sekolah itu seperti apa sih,
isinya seperti apa sih, kemudian dan sebagainya, karena selama ini kan hanya belajar teori dan sebagainya. Praktek yang sesungguhnya itu sekarang, dan kemarin telah 4 bulan sudah dilalui. Nah, kemudian kira-kira selama 4 bulan selain itu, tapi sebelumnya selain untuk berkenalan, kira-kira mungkin dari kampus ada misi khusus, targetnya yang harus dipenuhi oleh mbaknya sama masnya apa? Oke, sebelumnya mungkin saya nanti berbicara dulu, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Oke, kalau dari kampus atau dari kampus kami itu target kami berada di sini, yang pertama itu pengenalan IT, Pak, khususnya di pembelajaran di kelas, karena yang namanya sekarang sudah pendidikan berbasis IT ya. Nah, betul. Benar. Makanya pembelajaran di kelas itu diusahakan ada IT ketika proses pembelajarannya. Makanya kami ketika proses pembelajaran di kelas itu menggunakan berbagai perangkat yang tersedia di sekolah supaya anak-anak tidak boring, tidak bosen, itu pentingnya. Terus selain itu, Mas? Selain itu kami juga membantu dalam kasus ini hal literasi numerasi, Bapak. Literasi numerasi. Mungkin ada anak-anak sebagian yang belum bisa atau menguasai hal literasi dan numerasi. Nah, kami ditugaskan untuk itu, untuk membantu anak-anak meningkatkan dalam hal literasi dan numerasinya. Nah, mungkin ada yang menambahkan kira-kira dengan target satu pertama adalah pembelajaran yang menggunakan atau berbasis IT tadi. Kemudian yang kedua ada pembelajaran yang sifatnya lebih ke literasi sama numerasi tadi. Kira-kira yang sudah dilakukan sama mbaknya sekarang? Untuk yang selanjutnya biasanya pengembangan medianya, kalau pengembangan media pembelajarannya, media pembelajaran saat di kelas gitu ya. Betul. Ada yang media pembelajaran interaktif itu kan berbasis online seperti yang dijelaskan sama Pak. Apalagi selama pandemi itu ya, itu sangat kita butuhkan. Lalu yang offline, media pembelajaran seperti offline kita buat sendiri, Bapak. Jadi ide kita tuangkan, lalu kita buat dan kita terapkan di pembelajaran di depan kelas seperti itu, Bapak. Nah, contoh konkretnya mungkin Mbak Bu Arum. Kalau di kelas kan Bu Arum. Betul, Bu Arum. Contoh konkretnya sudah membuat apa gitu? Contoh kasusnya. Jadi salah satu digitalisasi pendidikan tadi, pembelajaran itu ada mata kuliahnya, Bapak, kebetulan untuk yang ada mata kuliah khusus ya. Jadi kami PLP di sini kami dibebankan atau diberi tanggung jawab oleh kampus untuk mengikuti 8 mata kuliah, di mana salah satunya itu termasuk yang media pembelajaran itu tadi. Nah, dalam membuat media pembelajaran, apa yang saya buat dan apa yang kami buat tentunya harus ada dasarnya dong, harus ada alasannya. Betul. Kenapa sih, buat apa, terus ada tujuannya. Apa, gitu. Iya. Jadi di awal-awal kami bertiga observasi dulu gimana sih pembelajarannya di sekolah. Ini proses untuk membuat media pembelajarannya ya. Betul. Pertama observasi, diamati dulu. Mengenali. Nah, kebetulan kalau untuk media yang saya buat pribadi ada satu hal unik yang baru saya temukan di sini. Nah, apa itu? Sebelumnya ya. Apa itu? Di sekolah, di SDN Ujung 9 mungkin Bapak Ibu guru, anak-anak di rumah ada itu ya. Buku itu. Nah, di setiap subbabnya saya menemukan di bagian cover awal itu selalu ada QR code-nya di situ. Nah, QR code itu saya belum pernah menemukan di sekolah lain sebelumnya. Iseng-iseng dong di rumah saya coba saya scan apa sih isinya. Ternyata di situ sudah tersedia ada bahan ajarnya. Ada video pembelajarannya, ada materinya, benar. Nah, sayangnya itu include untuk bukunya, jadi tidak bisa diakses untuk di-download dan lain sebagainya. Jadi hanya satu kali pakai. Jadi scan lihat. Nah, dari QR code itu idenya saya adaptasi sendiri, kemudian saya kembangkan menjadi media pembelajaran untuk di kelas 5B dengan materi yang sesuai juga. Jadi anak-anak tinggal apa ya istilahnya membarcode gitu ya, dengan QR code itu code tadi. Saya kalau bahasa Inggris agak lumayan fasih, bahasa Inggris timur maksudnya. Karena guru agama itu tinggal, jadi anak-anak dimanapun itu, kapanpun itu, walau misalnya lupa nggak bawa buku tapi pinjem karena SD jadi masih pinjem HP orang tuanya dong, tinggal barcode selesai masalah dan bisa menikmati pembelajaran kapanpun saja gitu Mbak ya. Asalkan kuota internet juga ada. Betul. Yang lain mungkin ada inovasi yang lain mungkin yang dilakukan selain dari misalnya dari Bu Arum tadi, misalnya Mas David atau misalnya Mbak Jauhar seperti apa?
Oke, kalau saya sendiri masih terkait dengan media, nih Bapak. Kebetulan saya menemukan kasus di kelas rendah khususnya. Di kelas rendah itu 1, 2, 3. Betul. Di kelas 2. Nah, di situ saya menemukan ada konsep yang terkait numerasi, ada kelemahan di situ terkait perkalian gitu. Nah, karena kembali lagi ini kelas rendah, tidak mungkin saya menggunakan IT yang berlebihan. Betul. Karena kelas rendah itu masih konkret ya Bapak. Iya. Maka dari situ saya kembangkan sebuah media yang konkret di mana itu bisa membantu siswa dalam memahami konsep perkalian itu. Dan setelah saya terapkan di pembelajaran, alhamdulillah anak-anak terbantu dengan adanya media tersebut. Dan yang penting suka. Suka ya. Insya Allah kalau misalnya anak-anak suka dalam, apalagi numerasi ya, apalagi matematika lah. Sederhananya matematika. Apalagi kalau sudah seneng, insya Allah nanti ya kedepannya kan akan lebih mudah. Tapi kalau di awal sudah pembelajaran matematika sudah bikin pusing, maka anak itu biasanya apapun itu akan jadi males. Mungkin Mbak Jawar punya inovasi juga yang lain selain dari Mas David sama Mbak Arum. Ada, kebetulan saya di kelas tinggi Bapak, di kelas 5. Di kelas tinggi itu di kelas 456 ya. Berarti tepatnya depannya di kelas 5. Tepatnya di kelas 5. Biasanya kelas 5 itu kan susah fokus. Susah fokus dalam ketika dalam materi itu tidak menarik. Tidak menarik, akhirnya saya berinisiatif atau punya inovasi berupa PPT interaktif, tidak hanya materi tapi ada gamenya di dalam PPT tersebut. Di dalam materi PowerPoint itu tidak hanya berisi materi saja, tapi ada game-gamenya yang menunjang mereka untuk mereka, wah ini apa ini jawabannya. Berarti itu bisa dijadikan sebagai untuk evaluasi. Betul. Kan boleh. Seperti jadi itu kan. Materinya kan biasanya materi kelas 5 itu banyak. Sebenarnya kan nggak mungkin mereka kan baca satu-satu. Jadi pastinya saya ngasih materi sedikit, lalu setelah itu saya kasih gamenya itu beberapa soal yang ada di materi tersebut. Jadi secara tidak sengaja mereka juga belajar walaupun sebenarnya mereka nggak merasa belajar. Itu yang paling bagus. Poinnya di situ. Mereka merasa nyantai, merasa fun, merasa main-main, tapi sebenarnya kita sudah menyelipkan, memuatkan materi-materi tujuan pembelajaran yang ada kepada mereka. Nah, itu mereka sangat enjoy lah. Nah, itu tentang inovasinya. Sekarang yang terakhir sebelum kita tutup obrolan kita pada hari ini, saya sudah mengajar sekitar dari tahun 2010 lah sampai sekarang, sudah lumayan lah, walaupun nggak lama-lama juga. Kadang kan ada satu momen yang saya rasa itu unik tapi juga lucu. Nah, selama 4 bulan ini saya tanya satu-satu ini karena pengalamannya pasti berbeda. Saya tanya satu-satu, pengalaman unik, mungkin lucu atau apa. Nah, mungkin ada, mulai dari Mas David. Oke, kalau dari saya ada satu pengalaman unik itu di kelas tinggi, kelas 5. Pada saat itu saya sedang mengajar di kelas, Bapak. Saya bagi ke beberapa kelompok. Nah, karena kebetulan saya belum berpengalaman menjadi guru, ya pengelolaan kelasnya belum maksimal seperti itu. Jadi ketika saya membagi kelompok, saya fokus ke kelompok ini, ada kelompok lain yang ramai gitu kan? Saya dan baru tahu kan? Ramai sendiri. Ada satu momen lucu, tiba-tiba ada satu siswa itu, Pak, saya izin ke belakang. Oke, sebagai guru, iyalah, kita izinkan kan? Silakan ke belakang. Terus? Belakang. Tiba-tiba nggak lama kemudian temennya manggil, Pak, ada yang main di luar. Saya lihat, loh, di luar sudah bawa sapu, pegang sapu sambil lari-larian. Waduh, saya ya apa ini? Saya panggil ke dalam, katanya mau ke toilet kok malah lari-larian. Wah, itu benar-benar pengalaman yang bagi saya. Dan itu di kampus nggak ada manajemen. Paling kalau jenengan misalnya Mas David taruhlah misalnya kalau di apa ya namanya ya, praktek ngajar itu lupa saya, micro teaching. Itu kan siswa dikondisikan. Iya. Pasti nggak ada yang ramai. Benar. Dan nggak ada yang seperti itu. Bilangnya sih izin tetap, tapi di luar main kita nggak tahu. Nah, mungkin dari Mbak Arum sebelum nanti ke Mbak Jawar. Oke, pernah sih Pak waktu itu, karena kita sudah sering lah sebagai calon guru tuh dengar saran kalau guru itu nggak cuma ngajar loh. Nanti harus bisa ini, harus bisa itu, harus punya skill ini, harus punya skill itu. Nah, kebetulan sebelum PLP ini kami bertiga sudah pernah ikut program Kamus Mengajar. Tentunya sudah pernah coba sedikit banyak mengajar, sudah pernah sedikit lah. Setelah itu membantu kegiatan-kegiatan seperti PHBN, PHBI juga sudah pernah. Tapi di sini waktu itu kagetnya adalah
terutama untuk saya waktu kegiatan Maulid Nabi. Maulid Nabi kemarin ya, Maulid beberapa Nabi bulan kemarin yang lalu. itu kan sudah bangun pagi ya Pak, bangun pagi, berangkat ke sini, Iya. sudah siap dong hari ini mau apa. Nah sayangnya waktu itu persiapan dari saya kurang. Apa Saya itu? belum sarapan. Dan memang itu suka dukanya guru. Jadi jangan dikira saya itu sebelum jadi guru itu kalau bilang alah guru ngajar paling kan cuma nggak butuh tenaga banyak karena cuma cuap-cuap, cuma ngomong apa sih yang kalau kuli misalnya atau angkat-angkat atau apa lagi itu kan fisiknya. Nah tapi ternyata seperti Mbak Arum tadi, ternyata nggak sarapan terus kita ngajar itu Masya Allah. Tapi nggak sempat pingsan kan. Nah itu yang di situ Pak. Lucunya hampir saja pingsan. Datang pagi, anak-anak sudah mulai masuk, sudah bawa snack masing-masing. Itu kan kita menerima ya, menerima. Kemudian kita organisir snack-snacknya. Nah itu ketika 1000 anak datang rasanya maknyus. Yes. Habis itu wah nggak kuat ini karena biasanya kan kalau seperti yang Buat bilang tadi micro teaching alah mungkin cuma 20-30 siswa. Kemudian praktek di sekolah lain juga 20-30 siswa, di sini 1000. Culture shock-nya ada di situ, hampir saja sudah mau rasanya nggak kuat. Tapi justru dengan pengalaman-pengalaman itu yang mungkin akan menempa Mbak sama Masnya kira-kira nanti kalau jadi guru, wah dulu sudah pengalaman. Mbak Jauhar sekarang. Kalau saya ini benar-benar nggak terlupakan ya Mbak ya. Karena di sini kan parkirannya ada di dalam. Parkirannya ada dua, di samping sama yang di dalam, ya. Saya parkir di dalam gitu, mau pulang sekolah panas-panas, capek-capek. Iya. Pas mengeluarkan sepeda, iya. ada anak kelas nggak tahu kelas berapa, lari, awas, berak. Beraknya itu literally sampai plat saya copot. Sampai plat saya copot, saya kaget. Itu saya speechless ya. Tapi anaknya enggak apa-apa. Anaknya aman. Ada saya ini, waduh, iki ke waru iki ya, polisi. Itu kan, wah, speechless kan saya. Iya. Terus akhirnya anaknya minta maaf dengan bantuan Pak Edi, anaknya minta maaf pada saya. Itulah kesopanan yang ada di SDN Ujung 9 itu gitu tadi. ya. Kami merasa tersanjung seperti itu. Jadi walaupun yang salah itu anak didik kami, tapi memang gini, sudah kami tanamkan sih ada penanaman karakter bahwa kalau salah ya harus minta maaf. Yang penting itu karena sekali lagi bahwa itu nanti akan jadi modal mereka ketika bermasyarakat. Kalau salah yang ngakui salah dan harus minta maaf. Yeah. Tapi atas nama gurunya saya juga minta maaf. Pak sudah diwakilkan sama Pak Edi. Itu platnya saya bawa sampai keluar terus dibenarkan sama Pak David. Dan semoga pengalaman-pengalaman seperti itu akan jadi pengalaman indah ketika nanti panjenengan semua sudah jadi guru. Itu yang saya kira garis besarnya di situ. Karena mungkin kalau pas keluar dari kampus kemudian ngajar pasti akan kaget. Pasti. Tapi karena sudah 4 bulan PLP di SDN Ujung 9 terutama yang kompleks masalahnya dengan problematika yang sangat beragam, saya kira itu akan memberikan nilai positif buat Mbak Arum, buat Mbak Johar, buat Mas David, bahwa nanti saya dulu pernah menangani anak yang seperti ini, dulu saya pernah menangani kelas yang seperti ini, sehingga paling tidak itu sangat membantu kepada calon-calon guru masa depan. mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi sebelum terakhir saya close acara ini. Tapi mungkin kira-kira ada yang mau disampaikan kepada sahabat Arjulan di rumah. Mungkin ya ucapan terima kasih atau apa gitu untuk sekolah atau untuk ada anak mungkin. Bisa diwakili salah satu siapa? Silakan. Oke, baik Pak. Karena alhamdulillah kegiatan PLP kami sudah berakhir di tanggal 11 November kemarin. Jadi kami bertiga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, pada Bapak Kepala Sekolah Pak Suhadi karena sudah mendukung dan memberi kami tempat untuk belajar selama hampir 4 bulan di sini. Hampir 4 bulan. Didampingi guru pamong ya tentunya ya. Buntin juga kami juga terima kasih karena sudah membantu kami untuk koordinasi dengan Bapak Ibu guru, kemudian memperkenalkan kami kepada Bapak Ibu guru. Siap. Dan nggak lupa yang terakhir untuk
anak-anakku semuanya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih ya sudah mau menjadi teman belajar buat Bu Arum, Pak David sama Bu Jauhar. Semoga pengalaman yang kita dapat nanti bermanfaat sampai kami bekerja jadi guru yang sesungguhnya. Amin. Nah, itu endingnya. Jadi kami juga minta maaf. Mungkin selama 4 bulan itu mewakili Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, kok sekolahan gini sih. Ya, namanya kita kan tidak hanya fokus di satu misalnya nangani teman-teman dari PPL saja, tapi juga bagaimana tugas utama kami adalah melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi mungkin ada kurangnya, ada nggak enaknya selaku mungkin wakil dari Bapak Kepala Sekolah kalau bisa dikatakan gitu. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi intinya adalah ucapan terima kasih sudah memberikan warna buat anak-anak, buat peserta didik kami, buat anak-anak kami, sehingga mereka paling tidak kalau selama ini sudah bosan sama gurunya tiap hari ketemu selama 4 bulan ini kan tidak. Jadi ada selingan-selingan seperti itu. Jadi terima kasih, dan kami doakan juga semoga Mas David, semoga Mbak Arum, semoga Mbak Jauhar kelak menjadi, kalau sekarang kan masih jadi calon guru, kelak menjadi guru yang sesungguhnya, teladan yang sesungguhnya, dan pahlawan tanda jasa yang sesungguhnya. Siapa? Ya guru, itu tentunya. Nah, sahabat Arjulan di rumah, demikian obrolan kita pada pagi hari ini, pada hari ini, entah ini pagi atau siang, tidak terasa. Semoga apa yang kita obrolkan ini ada manfaatnya buat sahabat Arjulan di rumah, buat narasumber, buat teman-teman dari UNESA, buat saya juga. Semoga sekali lagi kita dalam keadaan sehat, nanti dipertemukan dengan mungkin eventnya beda. Mungkin suatu saat jenengan ngelamar di sini sudah tidak lagi menjadi calon guru, tapi sudah menjadi guru beneran. Siapa tahu kan gitu kan? Karena nggak ada yang tahu. Oke, kita akhiri obrolan kita pada hari ini, dan jangan lupa sekali lagi, oh ya, saya mungkin bisa ngasih himbauan ke teman-teman yang belum like, belum subscribe channel kita. Silakan, ini diwakili oleh Mbak sama Masnya dari UNESA. Setelah ini kita closing. Silakan. Hai Arjulan, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe, karena eman-eman kalau kalian nggak subscribe, oke? Oke. Kita berikan tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Sekian, kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan tamu yang berbeda, dengan event-event yang berbeda pula. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.